Ring On, sharing online. Oke, kita balik lagi di Ring On, sharing online. Masih di koran Koko Ivan siaran online. Terima kasih buat kamu yang masih tune in di YouTube channelnya Irfan Budiawan. Dan sekarang kita masih ngobrol barengan pengisi suara ataupun juga voice over dari Warga Plus 62. Masih ada Nui Ayabi yang kesempatan malam hari ini juga masih gabung ya di kesempatan malam hari ini. Nui, ini tadi kalau lihat tentunya menjadi voice over itu nggak mudah. Nah, nggak mudah, tentunya saingannya banyak ya sekarang ya jadi voice over. Kasih tips dong kalau misalnya lu persiapan sebelum masuk ke studio, biasanya ngapain? Gue. Oh, oke. Jadi sebelum VO biasanya nih, gue kalau memang gue pas masuk ruangan siaran moodnya lagi bagus, itu gue nggak perlu cari mood, nggak perlu kayak naikin moodnya, cari mood booster. Tapi kalau gue lagi nggak mood, itu gue pasti akan nyari mood booster. Dan salah satu caranya adalah gue harus nonton atau dengerin musik yang gue suka, tontonan yang gue suka. Dan kebetulan gue suka banget Blackpink, jadi setiap gue mau take, gue pasti akan nonton Blackpink, dengerin lagu juga. Oh, that's why rambut lu pink. Enggak juga, gue ngefans sama Blackpink, rambut gue awalnya juga nggak pink ini. Oke. Nah, jadi buat naikin mood booster lu adalah mendengarin lagu-lagunya Blackpink gitu ya, Blackpink ya. Ya pokoknya kalaupun ada teman-teman yang lagi nggak mood pas mau baca VO, ya lu naikin mood lo, ngedengerin, tonton ya, apapun yang lo suka gitu ya. Kalau lo suka asal jangan drama Korea ya, Wak. Jadi lu habis waktu lu tak nonton drama Korea dulu. kan kelamaan. Itu paling lama untuk satu episode itu tag berapa jam? Setengah jam. Gua naikin moodnya. Iya, gua naikin moodnya yang lama, Wak. Tagnya cuma 30 menit. Iya. Oh my god. Itu buat satu segmen. Dengan skrip yang banyak. Iya. Oke. Satu episode, satu segmen paling 10 menit. Satu segmen 10 menitan dengan sekian lembar kertas. Biasanya kalau sekali take itu berapa episode? Satu episode. Karena mereka itu pasti ngambil videonya yang bukan video lama, tapi video yang baru gitu, yang lagi viral, yang lagi rame orang tonton lah. Oke, jadi kalau misalnya tayangnya besok misalnya, take-nya itu hari sebelumnya? Beberapa hari sebelumnya. Oh, beberapa hari sebelumnya. Oke. By the way, hasilnya pernah nggak sih lu ngalamin kejadian misalnya ketika udah retake, terus tiba-tiba lu udah pulang, terus tiba-tiba harus balik lagi retake, pernah nggak sih? Pernah. Gimana ceritain dong. Pernah gue udah tuh take beberapa episode. Gak taunya si test cam-nya itu kayaknya gue nggak tahu, lupa gue colokin si mic-nya atau apa. Jadi suaranya yang tadinya normal jadi kecil banget, bener-bener kecil banget. Akhirnya gue harus balik lagi ke kantor, ke studio buat take lagi gitu. Ya lumayan agak ini ya, Wak, ya si tenggorokan gue. Cuman ya udahlah gitu, banyakin minum itu kayak normal lagi aja. Tapi kayak ya Allah, perasaan udah gue take, kenapa gue nggak colokin, kenapa kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi itu pengalaman lo yang paling ngenes ya ketika selama VO, atau ada pengalaman lain yang menurut lo ini cerit, jadi seorang VO ini ternyata banyak tantangannya? Oh enggak, kalau yang jadi VO banyak tantangannya enggak. Kalau banyak saingannya, ya banget.
Kalau banyak saingannya banget. Oke. Kalau tantangannya sih nggak ada sih kalau sejauh ini. Gue pernah tuh bacain 3 apa 4 episode sekaligus. 3 sampai 4 episode. Kebayang tenggorokan lo. Kebayang itu 15 sampai 20 lembar. Gue kayak dengan mood yang harus sama gitu. Jadi kalau misalkan gue opening nih, mood gue tuh 100%. Ya pas di episode berikutnya, mood gue juga pas opening harus 100% gitu. Dan itu lebih dari 2 episode kayak oh my god gitu. Ya udah, akhirnya ya dengan nafas seadanya, dengan suara seadanya gitu pas di episode terakhir gitu. Oke. Ya, jadi soal moody ini menjadi satu yang penting ketika misalnya menjadi seorang voice over. Sangat. Kalau gue sih sangat. Mood harus bagus itu ya sangat harus dijaga. Kalau tapi tergantung program sih. Kalau programnya nggak harus moodnya bagus. Kalau gue kan teriak-teriak wah. Jadi kalau gue itu satu studio maksudnya kedap suara kan. Itu kayak gue ngedengerin suara gue sendiri itu pengang. Habisnya tuh kayak pengang. Oh my god. pengen gue tutup rasanya telinga ini ya, tapi tidak bisa. Jadi saking powerfulnya suara gue itu sampai ke telinga sendiri juga pengang. Gue ya untung aja sih orang-orang yang nonton program gue nggak pada ngacir ya. Tuh. Jadi ada kenikmatan untuk para penonton, tapi ada penderitaan bagi seorang VO-nya ya. Yes, dan gini, kan si program gue ini adalah program yang menuntut gue ketawanya sangat amat natural. Kebayang nggak lo? Itu sebenarnya videonya nggak lucu-lucu amat, tapi karena ketawa gue, itu si videonya jadi lucu. Misalkan nih, ini kan gue lagi biasa aja, tapi pas gue baca script harus kayak gitu. Gue jadi ketawa. Lihat ketawa lo jadi gue ketawa. Iya. Terus di segmen berikutnya misalkan apa sih videonya agak-agak sedih. Kan gue dari yang tadinya langsung bacanya biasa lagi. Nah itu jadi apa ya, mood terus ya harus nyesuaiin juga sih. Emang mood itu emang paling penting. Mood yang paling penting. Nah selain itu jaga suara, ada tantangan gak sih? Misalnya lu nggak boleh minum es sebelum mau take, nggak boleh makan gorengan gitu. Ya ampun, kayaknya itu old school banget, klasik banget, ya ampun. Ya itu masih lu lakuin nggak? Kalau gue pribadi sih, karena gue suka nyanyi meskipun maunya nyanyi sendiri gitu, meskipun suara gue cuma pas-pasan, tapi ya exercise gue ya gue harus bisa minimal tuh 1 hari itu memang harus latihan nyanyi. Kalau enggak, karena gue seneng banget baca Wattpad ya, jadi kayak baca story orang gitu. Terus itu ya itu yang harus gue lakukan, baca, kalau enggak nyanyi. Pokoknya harus ada suara yang dikeluarkan dan harus agak banyak dan agak panjang. Jadi itu sebagai latihan gue sih. Dan bacanya bukan dalam hati ya. Kalau baca sesuatu, baca berita atau apapun, bukan dalam hati, tapi memang diperhatiin artikulasi, intonasi, speed, power, dan lain-lain. Oke. Masih hafal ternyata. Oke. Nui, tadi yang sudah dibilang, ini gue pengen coba bacain komentar. Ini juga dari videonya Warga Plus 62. Ini ada di ini ya. Coba ya kita cek dulu untuk videonya ya. Untuk videonya kita oke, mana ini? Sebentar. Oke, nah kita kelihatan nggak nih? Ada nggak? Ada? Oke, nah sebentar. Ini
nanti coba baca ya. Terus sebentar suaranya, sebentar ya. Nah, ini coba dibaca. Oke. Sebentar ya. Nah, ini kita coba nih ya untuk Nui untuk membacakan. Sebentar ya, kita coba dulu. Oke, suaranya ini udah keluar. Oke, Yup, Nui. yup, belum. Oh, Yup. sebentar, suaranya belum keluar. Oke, nah kita cobain untuk Nui membacakan videonya ya, untuk sebentar ya, kita coba. Oke, Nui. Oke, sudah ada suaranya. Oke, ini dia yang pertama. Kita langsung dengarkan. Ini dia Nui Ayapi. Apa ini nih? Oke. Oke, Suyung, langsung aja kita bacain komentar yang datangnya dari _Anderiana yang bilang, gue nungguin kapan kacanya pecah, kapan dia keplesetnya, kapan datangnya badai, kapan dia ngajakin jalan. Elah, ini si Bambang ya, say kalau komen lu ah. Itu ya gue suka adalah ada kata-kata ujungnya itu Bambang saya. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya. Oke, nah, oke. Oke. Next ada Jin dan 4_ yang bilang dari robekan celan tersebut bisa diketahui kalau itu tiang kena bokongnya hilang perjakanya si Bambang. Si Bambang itu kalau komen ya suka nggak diayak. Komentar gak suka diayak. Oke. Oke. Ini adalah kata-kata atau lu belajar apa namanya ke salah satu komedian mana nih, tiba-tiba lu dapat inspirasi kata-kata kayak gitu. Bambang lah, Jai lah, tadi saringan komentar lu nggak diayak gitu. Nggak tahu. By the way, Ayabi itu dari mana sih? Gue penasaran loh. Itu mah nama panggung. Oh, nama panggung. Nggak usah dibahas. Oke, baik. Oke, Nui, ini sesi kita terakhir karena memang keterbatasan waktu dan keterbatasan ini ya. Gak kerasa loh, 1 jam loh kita ngobrol, ini gak kerasa loh. Bener kan? Oke. Nah, ini mungkin sekali lagi buat teman-teman yang saat ini juga berada di lingkup yang sama, terutama juga ini banyak yang nonton juga pengen tahu bagaimana menjadi seorang voice over, terutama soal penghasilan. Apakah menjanjikan ini voice over ini? Boleh cerita sedikit, Noy? Sangat lah. Voice over itu sangat menjanjikan, teman-teman, apalagi voice over untuk satu, misalkan satu program yang memang udah ada di TV nasional gitu, kalau nggak di brand yang udah terkenal gitu. Sangat menjanjikan. Oke, pokoknya. Oke, jadi bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjadi seorang voice over, menjadi profesi ya? Betul. Dan sebenarnya kalau ngebahas soal voice over atau voice itu kan lu nggak cuman jadi voice over, itu balik lagi karena lu punya karakter sendiri dan lu melihat orang, melihat si panutan lo dengan berbagai karakter, nantinya lo akan jadi narator, dubber, terus pengisi suara buat iklan gitu ya kan. Jadi nggak monoton gitu terus karakter. Oke, jadi tidak hanya program tapi juga iklan ya, seperti itu. Oke, nah di lain kesempatan kita akan membahas ini. Oh, tuh sudah ada lagi next nanti ke depan. Jadi selain di PH ini, selain program ini, lu pegang apa aja nih, Nui?
Kalau buat yang sekarang sih, gua ada satu program yang itu di YouTube sama di Instagram, namanya Hanya Suara. Kalau misalkan lu mau lihat di YouTube-nya di Hanya Suara, bentar lagi kita bakalan ngeluarin series buat si buat si series yang ini seriesnya horor. Jadi naratornya itu semua gua. Mungkin buat yang pengen belajar narasi juga boleh, nanti bisa lihat. Terus Instagramnya di Hanya Suara 20. Terus gue juga ngisi di buat Naga Suara, itu ada infotainment, gue ngisi juga. Terus di Naga Suara FM Bogor itu gue hanya isi program untuk interview artisnya. Udah sih, sejauh ini sih itu aja sih. Oh, jadi Anda itu sehari-hari juga berhubungan dengan artis-artis yang ada di Indonesia ini ya? Ya begitulah. Oke, jadi karena selain juga menjadi VO, tetapi juga ada di salah satu label ya? Boleh disebutin aja labelnya apa? Naga Suara. Naga Suara, wih keren. Music and Publishing. Keren. Anda tahu Wali, Anda tahu Siti Badriah, Anda tahu Gotik, Anda tahu itu nama-nama artis yang ada di label. Label bos saya. Oh, kayaknya bosan ya lihat artis-artis ya Bu ya? Enggak sih. Oh enggak. Gua kan kalau bisa lihat artis, artis gitu ya. Yes, ya gitulah pokoknya. Oke, baik. Nggak kerasa nih, obrolan kita udah di penghujung. Terakhir, apa yang mau disampaikan kepada para viewers, terutama soal voice over dan juga programnya Warga Plus 62 ini? Pesannya jangan capek buat belajar, terus jangan ngerasa puas, belajar terus, apalagi buat semua yang masih muda gitu ya. Terus digali terus potensinya, karena gue yakin potensi lo gak cuma satu, tapi banyak gitu. Terutama buat yang pengen jadi voice over, lo harus bisa ngelihat berbagai karakter, karena lo juga gak bisa stuck dengan satu karakter yang sama. Terus ketika lu nggak ada link, ya lu buka link sendiri dengan lu buka YouTube channel, atau lu share semua karya lu di Instagram, di sosial media. Terus jangan lupa buat tonton semua program gua yang ada di YouTube, di Instagram, di TV juga. Warga Plus 62 setiap hari Senin sampai Jumat setengah 9 pagi, weekend jam 2 siang. Tungguin aja di Trans 7. Nanti insya Allah akan ada program lagi ya. Insya Allah. Amin. Allah ini masih ada pitching gitulah, tapi di TV sebelah. Oke, baik. Ini mudah-mudahan programnya lancar, dan sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagramnya Nui Ayabi ya, buat kamu di @noeayabi. Nanti ada di link ya. Nanti linknya dicantumkan. Lalu juga jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channelnya Nui Ayabi. Nanti linknya juga akan disertakan. Nggak usah, ada di bawah. Nggak usah. Karena nggak ada isinya. Nggak usah. Nggak ada. Loh. Oke. Nui, thank you banget. Terima kasih banyak sudah join di Ring On Sharing Online. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang lihat dan juga yang ingin menjadi voiceover. Sekali lagi terima kasih banyak Nui. Terima kasih Koko Irfan. Sukses buat korannya. Oke, see you. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sukses terus. Stay safe, stay healthy, stay positive, and stay happy. Oke, thank you Nui. Bye-bye. Iya, itu dia perbincangan bersama Nui Ayabi di koran Koko Irfan Siaran di Ring On Sharing Online. Nantikan terus program-program selanjutnya hanya di koran Koko Irfan Siaran, tentunya hanya di YouTube channel Irfan Budiawan. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Irfan Budiawan. Selamat malam dan sampai jumpa. Ring On Sharing Online. Koko Irfan Siaran Online. Koran.